Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga saya masih diberi kesempatan untuk memaparkan salah satu materi terkait mata kuliah perpajakan. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya, yakni kelompok 13, akan memaparkan salah satu materi terkait mata kuliah perpajakan. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Putri Aulia Rustan, dan yang kedua Muhammad Asis. Adapun materi-materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, pencatatan dan pembukuan UMKM. Yang kedua, merinci unsur-unsur pembukuan UMKM. Yang ketiga, ketentuan perpajakan UMKM dan startup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu pencatatan dan pembukuan UMKM. Pembukuan merupakan dasar dari sistem akuntansi sebuah usaha bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sistem yang umumnya digunakan di usaha kecil menengah dengan volume transaksi rendah ke sedang adalah sistem masukan tunggal. Sumber pembukuan yang digunakan adalah buku kas primer. Sistem masukan tunggal sifatnya menyerupai rekening koran, tidak ada pengelompokan khusus pada setiap pos pengeluaran dan pemasukan. Sedangkan sistem pembukuan masukan berpasangan lebih sering digunakan oleh perusahaan berskala besar. Pada sistem pembukuan ini, terdapat akun khusus untuk pemasukan atau debit dan pengeluaran atau kredit yang terpisah, sehingga arus keuangan yang kompleks dapat dipantau dengan lebih mudah dan jelas. Sistem pembukuan inilah yang dapat membantu memetakan arus keuangan usaha dengan lebih jelas dan nyata. Pembukuan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Terdapat banyak manfaat penting dari pembukuan bagi perkembangan bisnis. Dengan membuat pencatatan keuangan yang rapi dan tertata, usaha tersebut dapat terhindar dari kerugian atau bahkan kepahitian. Pembukuan membantu memetakan besarnya keuntungan atau kerugian, mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, serta melihat kondisi finansial dan perpajakan usaha yang dapat dijadikan bahan penilaian usaha. Adapun materi selanjutnya yaitu merinci unsur-unsur pembukuan UMKM. Adapun unsur-unsur pembukuan UMKM yang pertama yaitu aktiva. Aktiva sendiri merupakan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis. Sumber-sumber ekonomi ini mesti didata dengan jelas, sebab akan dibutuhkan di masa mendatang, misalnya saja untuk menyokong operasional perusahaan saat terjadi defisit. Kedua, pasiva. Selain aset, perusahaan atau bisnis biasanya memiliki kewajiban berupa utang. Utang perusahaan ini bisa berasal dari masa lalu dan harus dilunasi di masa mendatang. Pembayaran kewajiban umumnya melibatkan aset atau sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Inilah alasannya perusahaan harus mendata aktiva tetap maupun lancarnya. Yang ketiga yaitu modal. Pencatatan modal dalam pembukuan menjadi unsur mutlak lainnya. Sebuah bisnis harusnya mengelola modal yang dimiliki secara jelas. Untuk pencatatan modal tersendiri, pengusaha harus mendata aset pembiayaan maupun produk atau barang yang digunakan. Itulah tadi dua materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya materi yang terakhir akan dipaparkan oleh teman kelompok saya yaitu Muhammad Asis. Selanjutnya saya persilahkan Muhammad Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan materi kedua yaitu ketentuan perpajakan UMKM dan startup. Sekilas pajak UMKM. Yang pertama ialah subjek
Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak UMKM yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Yang kedua ialah tarif. Tarif pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. Tarif ini dimulai berlaku 1 juta tahun 2018. Sedangkan sebelum tanggal berlakunya PP 23 tahun 2018 tarif yang digunakan yaitu 1%, di mana jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak UMKM. Yang ketiga ialah jangka waktu. Setiap wajib pajak yang menggunakan penghitungan pajak UMKM tidak dapat dilakukan selamanya, melainkan terdapat ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan yaitu paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Yang keempat ialah cara bayar. Pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu yang pertama, disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Yang kedua ialah dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal wajib pajak, bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pemotongan atau pemungutan PPh tertentu wajib dilakukan oleh pemotongan atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai pajak UMKM. Sekilas pajak startup. Pajak perusahaan startup menjadi suatu kewajiban yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima atau transaksi berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan PPh yang dilakukan oleh perusahaan startup. Selain itu, pajak startup juga dapat berupa pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam hal perusahaan startup telah memiliki penghasilan melebihi 4,8 miliar rupiah atau memilih untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Sebenarnya, pajak UMKM dan pajak startup tidak dapat dibedakan dan dipersamakan karena konsep keduanya berbeda dan tidak memiliki hubungan. Pajak UMKM yang dimaksud dapat berupa ketentuan pajak